Senin. 21 Agustus sama tahun 1973 juga. Sama mereka bergerak di bidang mempelajari ilmu komputer dan matematika karena berkaitan dengan algoritma dan segala macamnya. Nanti bahannya saya share melalui ketua kelasnya ya. Nanti ketua kelasnya share di grup supaya teman-teman Bapak Ibu bisa baca. Gitu. Jadi penemunya Google itu dua orang ini, Larry Page dengan Sergey Brin. Nah, dulunya pertama kali ditemukan tahun 1995 tuh, mereka nih kan nggak sengaja mau bikin Google ya. Pertamanya dikasih namanya bukan Google tapi Backrub. Pertamanya itu bukan Google tapi Backrub. Nah, Google yang lahir dari pertemuan dua orang, ya yang nggak sengaja itu tadi. Penelitiannya itu pada awal 1996 mereka membuat sebuah sistem dua orang tadi. Sistem ini pada awalnya dinamakan Backrub karena menggunakan backlink atau memperkirakan seberapa penting sebuah situs. Jadi nama awalnya bukan Google. Gitu. Cuma namanya kalau memberi merek sebuah produk atau jasa harus yang familiar, harus yang kalau didengar tuh enak. Backrub tuh nggak enak didengarnya, maka dirubah. Nah, mereka berdua memutuskan bahwa mesin pencarian, jadi Google itu kan mesin pencarian ya, mesin pencarian Backrub memerlukan nama baru karena nggak enak didengar tadi. Setelah bertukar pendapat, mereka akhirnya menggunakan nama Google. Tadinya juga bukan Google, setelah dari Backrub, mereka bilangnya Google aja katanya. Google itu sebuah istilah matematika untuk bilangan yang dipresentasikan dengan angka 1 yang diikuti 100 nol. Jadi Google itu sebenarnya tak terhingga gitu, hampir tak terhingga, banyak banget isinya gitu ya. Size-nya maksud saya. Penggunaan istilah itu mencerminkan misi Larry Page dan Sergey Brin itu untuk mengatur jumlah informasi di web yang tidak terbatas. Makanya namanya Google. Cuma nggak enak juga didengarnya. Akhirnya diplesetkan menjadi Google. Asal muasal Google. Pada 7 September 98, Page sama Brin ini secara resmi membentuk perusahaan mereka yang mereka beri nama Google Incorporation. Tanggal 7 September menjadi hari jadi Google yang resmi bagi segelintir orang. Cuma, namun pada 15 September lah Google itu didaftarkan ya secara resmi sebagai perusahaan. Jadi sekarang namanya Google. Asal katanya dari Backrub. Gitu. Terus mesin pencari selain Google ada banyak. Mungkin dulu ibu bapak pakainya yahoo.com. Ada juga yang pakai sekarang masih pakai Yahoo ya. Ada yang pakai Bing, ini dari Microsoft ya. Sekarang namanya Microsoft Bing. Kalau orang Rusia pakainya Yandex biasanya. Bukan Google, tapi ada juga yang pakai Google, ada. Terus kalau ada Baidu, ada DuckDuckGo ya. Keterangannya ada di sini. Kalau Bing itu, Microsoft Bing merupakan mesin pencari yang dinilai populer di Amerika Serikat, selain Google. Banyak orang yang berpendapat bahwa Bing mengungguli Google dalam beberapa hal. Ada beberapa speknya, Microsoft Bing lebih bagus daripada Google. Tapi Google tetap merajai pangsa pasar. Yandex, itu mesin pencari Yandex digunakan 45% pengguna internet di Rusia. Yandex. Selain Rusia, beberapa negara Asia Timur lainnya juga menggunakan Yandex. Seperti siapa aja, Belarus pakai, Kazakhstan, Turki, dan Ukraina pakai Yandex. Yandex adalah mesin pencari yang secara total mudah digunakan layaknya seperti Google, sama mudahnya. Terus ada DuckDuckGo. Mesin pencarian ini adalah mesin yang dinilai menghargai privacy.
Memang Google kena masalah dengan privasinya, banyak iklan dan lain segala macam. Kalau DuckDuckGo lebih menghargai privasi pengguna dan selalu mencatat apa permintaan yang ditulis pada kolom pencarian. Pada mesin ini, pengguna tidak banyak menemukan iklan. Kalau Bapak Ibu search menggunakan Google, banyak iklannya ya. Kadang-kadang tuh. Kalau DuckDuckGo itu nggak banyak pakai iklan. Kan iklan kadang mengganggu kita pada saat mencari informasi di internet. Selain dianggap lebih efisien dalam penggunaannya, itu DuckDuckGo. Nah, yang familiar yang lain adalah Yahoo. Sering juga dipakai ya, merupakan mesin pencari terpopuler ketiga, itu Yahoo. Bahkan aplikasi browsing Firefox menjadikan Firefox tuh yang gambarnya kayak ada serigalanya, menjadikan Yahoo sebagai mesin pencari utamanya. Kalau kita pakai Firefox, itu langsung di-linkkan ke Yahoo. Kalau Baidu itu merupakan salah satu mesin pencari populer di Cina. Cina tuh pakainya Baidu. Lebih dari 70% pengguna internet di negara itu menggunakan Baidu. Meski tersedia dalam bahasa Mandarin, tampilan Baidu dinilai mirip dengan Google. Jadi dia pakai tulisannya juga bahasanya bahasa Mandarin. Hal ini terlihat dalam desain dan monetisasi yang memunculkan cuplikan iklan. Namun Baidu sangat protektif karena diciptakan oleh negara Cina ya. Sangat protektif tuh Cina kepada penggunanya termasuk terhadap beberapa konten pro-demokrasi di Cina. Jadi takutnya kalau negara Cina kenapa bikin mesin pencari sendiri? Takutnya kalau pakai Google dan lain sebagainya itu ada informasi yang pemerintahannya tidak inginkan rakyatnya tahu. Tuh. Jadi di Cina pakai Baidu. Tapi kenapa Google gitu ya pertanyaan. Google itu pangsa pasarnya paling tinggi. Kita lihat. Tahun 2015 pangsa pasarnya Google itu 52%. Dari 100%, Google itu merajai 52%-nya. Jadi dari 100% konsumen tuh 52% pakai Google. Selanjutnya dia saingan sama apa? IE, terus Firefox, ada Safari, dan lain-lain sebagainya. Jadi nggak melulu Google gitu. Tahun 2015. Tahun 2016 dia malah Google itu malah meningkat dari 52% menjadi 58,15%. Tetap Google dipakai. Nomor satu ya. Selanjutnya masih, ini dia tukeran. Tadinya IE itu kedua, sekarang jadi ketiga. Tukeran dia sama Firefox. Tahun 2017 masih Google merajai pasar, dia meningkat pemakainya menjadi 62,89%. Masih Google yang merajai pasar. Lalu tahun 2018 Google juga meningkat pangsa pasarnya, yang pakai Google malah tambah banyak. Gitu. Jadi 67,3%. Tahun 2018 bulan Januari. Nah, bagaimana tahun 2019 dan tahun 2020? Tahun 2019 Google meningkat di bulan Januari pemakainya ya, pangsa pasarnya menjadi 71,42%. Udah lebih dari setengahnya orang tuh pakai Google. Tapi di tahun 2020 sedikit menurun menjadi 69,01%. Dengan segala isu yang Google punya, privacy, banyak iklan, dan lain sebagainya. Juga di Cina kan dia hampir diblok karena itu privacy tadi.
isunya isu privacy kalau Google ya. Tapi Google tetap merajai pasar. Oleh sebab itu kita pelajari Google. Aplikasi-aplikasi yang dibuat oleh Google kan banyak sekali ya. Termasuk yang familiar. Coba saya mau tanya Pak Sahat. Pak Sahat, ada Pak Sahat enggak? Belum bapak-bapak, Bu. Kak. Belum Bapak, Kak. Oke. Kak Sahat itu pakai aplikasi Google apa aja? Yang familiar dengan kehidupan sehari-hari. YouTube, Bu. YouTube. Yes, YouTube ya. YouTube itu dari YouTube. Google, betul. Apalagi? Apalagi? Yang sering sekali digunakan. Play Store. Play Store, Google Play Store ya. Terus? Baru Google Map tentang lokasi. Google Map, pakai Google Map, oke. Pakai Gmail? Gmail, ya. Pakai Gmail. Ada lagi. Browsernya pakai ya. Chrome pakai Chrome? Pakai Chrome juga, Kak. Google Chrome pakai. Pakai Google Drive enggak? Google Drive juga. Google Drive pakai. Pakai Google Calendar enggak? Enggak, Kak. Enggak ya, oke. Thank you, Kak Sahat. Sekarang saya mau tanya Ibu Saridah. Ibu Saridah, yang sehari-harinya tuh yang dipakai dari aplikasi Google apa aja, Bu? Google. Ya, pakai Chrome enggak? Ibu nih yang lambangnya gini nih. Iya. Pakai Iya, Google pakai Chrome. Iya. Oke. Sering nonton YouTube enggak, Bu nih yang ini lambang? Sering. Sering pakai YouTube ya. Terus apalagi? Google Calendar, bikin jadwal pakai Google Calendar? Itu jarang. Paling satu kali. Ya. Atau Ibu pernah pakai Google Form? Ada yang buat ngisi formulir dari Google, ada? Belum. Belum, oke. Ya itu ya, Google Drive, Gmail. Ibu pakai Gmail, Bu? Atau pakai Yahoo Mail? Iya, pakai Gmail. Pakai Gmail. Sekarang saya mau tanya, terima kasih Ibu Saridah. Saya mau tanya sama semua peserta di kelas. Pakai angkat tangan via Zoom ya. Angkat tangan via Zoom kalau pakai, terus pakai tanda, apa tuh yang ke bawah gini? Jempol ke bawah gitu kalau tidak pakai. Sekarang saya tanya. Siapa yang pakai Gmail? Angkat tangannya via Zoom. Kak Sahat salah emotikonnya. Via Zoom tuh di sini, Bu, kalau di gimana ya namanya? Di Zoom-nya itu ada ya, kalau yang pakai handphone. Ada di more. Nah, ini ada reaction kayak gini. Kayak misalnya gini. Ya. Atau ada yang raise hand. Ada nggak? Yang minggu kemarin saya jelaskan. Lupa apa? Kalau di laptop udah langsung ada raise hand kalau dipencet partisipan, kalau di laptop ya, dipencet partisipan, itu ada raise hand. Yes, kayak gitu. Betul Pak Valens, berarti pakai Gmail Pak Valens. Siapa lagi yang pakai Gmail? Udah? Oh, Kak Cia, Francisca pakai Gmail. Oke, siapa lagi? Pak Gabriel pakai, Avelio Maria, Ibu ya, Ibu Agustalis Melania pakai, terus Ibu Kori pakai, Ibu Novia pakai, ya itu dia, thank you ya. Boleh turunkan lagi tangannya. Berarti hampir semua pakai Gmail.
Nah, ada juga dulu namanya Google Suite. Itu yang buat bayar ya, biasanya sekolahan, perusahaan. Itu yang berbayar pakai Google Suite. Sekarang tahun 2020 berubah, 2021 ya sekarang ya, berubah namanya jadi Google Workspace. Jadi kalau yang berbayar tuh kita bisa mengakses apa saja extension-nya Google kan banyak. Kayak Gmail, Google Drive-nya juga nggak cuma 15 GB. Kan kalau kita daftar Gmail, otomatis kita dapat memori, bisa menyimpan data atau apapun di Google Drive. Tapi terbatas. Ya, limitnya berapa? 15 GB. Gitu. Kalau mau ditingkatkan, yang paling murah tuh 25.000 kalau nggak salah satu bulan, 100 GB dan seterusnya. Kan sekarang nyimpen apa-apa di awan ya, atau kita bilangnya di cloud gitu. Tujuannya apa sih? Tujuannya tuh supaya device kita, perangkat kita ya, atau handphone, atau laptop, komputer itu nggak penuh memorinya. Kalau terlalu penuh maka ngehang Ibu Bapak. Jadi lebih bagus di-save lah di Google Drive atau cloud yang lain. Kinerjanya komputer atau handphone kita itu nggak akan maksimal kalau memorinya terlalu penuh. Gitu. Nah, tadi udah saya tanya ya, apakah Anda sudah memiliki Gmail atau akun Google? Sebelum itu, lihat di kolom chat ya Ibu Bapak ya, saya mau kirim link. Teman-teman bisa, mana tadi dia linknya? Bisa isi. Seperti minggu kemarin, saya kan sudah apa namanya? Kemana ini? Sudah pernah mengirim link di Zoom. Nah, sekarang sama kayak kemarin ya, tinggal klik linknya ke bawah ke situ, diisi apa yang perlu diisi. Sebentar saya kirim dulu linknya. Tinggal diklik aja. Nanti balik lagi ke Zoom langsung. Ya, linknya ini. Saya tungguin sampai teman-teman sudah isi. Diklik linknya, dibawa ke Google Form. Nanti bentuknya yang teman-teman mau isi yang seperti ini Google Form. Tinggal diklik, yang chat itu kan warnanya biru, dia otomatis terbawa sendiri. Sudah ada satu responden. Terus ya, saya masih tunggu teman-teman yang isi. Delio Dalus Carvalho di Oxford tinggalnya. Oh, itu ya. Apakah memiliki individual saya? Apakah memiliki akun Google, memiliki ya Gmail? Apakah Anda pernah membuat Google formulir? Belum pernah jawabannya. Oke, saya tunggu lagi. Siapa lagi yang udah? Terus ada yang dari Depok. Ibu Maria.
memiliki akun Google atau Gmail, terus juga belum pernah membuat Google Formulir atau Google Form. Oke, ada lagi? 3. Siapa nih? Baru 3 orang. Nama kotanya adalah Tobasa. Oke. Oh, ini Kasahat ya. Nama lengkapnya Kasahat Parolian Sihombing. Memiliki akun Gmail dan pernah membuat Google Formulir. Oke, good. Siapa lagi yang sudah isi? Baru 3 orang. Kak Maria sudah isi. Oh, udah 4 ya. Pak Valentinus Suban. Dari Kota Depok juga. Memiliki Gmail dan pernah membuat Google Form. Good. Siapa lagi? Baru 4 orang. Berarti saya masih tunggu yang lain ya. Supaya kita lihat siapa yang sudah, siapa yang belum. Rata-rata semua memiliki nih, tapi belum masuk semua datanya. Memiliki akun Google atau Gmail. Lalu ada yang pernah, ada yang belum pernah membuat Google Formulir. Ada lagi nggak yang masuk? Belum, masih 4 orang. Yang lain kemana? Oh, bisa kirim ulang linknya. Oke, saya kirim linknya ya. Sebentar. Saya kirim ulang linknya. Nah, sudah saya kirim ulang Ubadah linknya ya. Teman-teman bisa tinggal klik saja. Sama-sama Ubadah. Mana tadi? Baru 4 orang. Gimana? Ada yang kesusahan? Ya, jaringan, betul. Jaringannya lagi terganggu. Sama saya juga tadi sulit masuk karena jaringannya sedang tidak stabil dari kemarin. Ibu Novia, sudah isi ya Ibu ya? Belum? Bentar ya, tunggu beberapa orang lagi masuk baru. Ini bentukannya di handphone tuh kayak gini. Di handphonenya Bapak Ibu ya. Kayak gini. Harus di next dulu, nanti baru masuk ke section 2. Baru di submit. Oh iya, internet saya juga sedang tidak stabil ternyata. Oh, sudah 6 orang. Coba kita lihat 6 orang. Siapa yang sudah masuk? Masuk karena beda-beda ya. Nih, kita lihat yang ini. Semua 6 orang ya memiliki akun Google atau Gmail. Nah, ini balance nih. 3 orang sudah pernah membuat Google Formulir, 3 orang belum pernah. Coba lihat individualnya siapa saja yang sudah masuk. Ibu Agustalis Melania sudah masuk, memiliki akun Google dan pernah membuat Google Form. Oke, terima kasih Ibu. Siapa lagi nih ya? Yang keenam, Pak Gabriel, memiliki akun Google dan belum pernah membuat Google Form. Oke, Pak Gabriel. Lalu yang ketujuh itu Ibu Rosalinda Kolo.
dari Kabupaten Bekasi. Oh, Suster ya, ini kalau nggak salah Suster Rosalinda nih. Memiliki akun Google dan belum pernah membuat Google Form. Kita lihat summary-nya. Berarti berapa orang yang belum pernah membuat Google Form? Wah, kenapa dia? Lebih banyak 4 orang yang belum membuat Google Formulir, 3 orang atau 42,9% sudah pernah. Jadi kalau pakai Google Form itu datanya langsung diolah, ya lebih mudah kan? Deskriptif bentuknya grafik gitu, batang sudah diolah oleh Google. Kita tinggal ambil informasinya ya begini berarti. 42,9% sudah pernah membuat Google Formulir, 57,1% belum pernah membuat Google Form. Gitu ya. Oke. Berarti karena semuanya sudah pernah membuat Gmail, cara membuat Gmail berarti bisa saya skip ya. Hanya saja saya mau share ini. Videonya tentang Google Drive. Kalau kita bikin Gmail, maka otomatis dapat Google Drive kan. Saya percepat cara membuat Nah, kalau ini yang saya tunjukkan adalah tampilan menggunakan handphone ya. Jadi Google Form tadi juga saya buatnya pakai handphone. Kalau Gmail, kita udah punya Gmail, mau bikin Gmail lagi juga step-nya tetap sama. Nah, kalau bikin Gmail tuh sudah disediakan kan alamatnya oleh Google. Contohnya tadi namanya adalah Doa STIE Triguna Bogor. Tapi bisa nggak bikin sendiri alamatnya? Boleh, kayak ditambahin angka, bisa. Tapi udah disediakan. Kalau kita mau ambil salah satunya ya tinggal klik salah satunya. Tapi rasanya teman-teman karena sudah memiliki berarti sudah bisa ya. Cirinya berhasil akun atau Gmail-nya terdaftar tuh dia langsung dikasih balasan kan dari Google-nya nama kita karena namanya tadi yang saya daftarkan Doa STIE Triguna, maka yang muncul itu berarti udah resmi itu alamat Gmail kita sudah jadi. Nah, tadi ini kan ya, udah bikin akun Gmail-nya. Bapak Ibu semua punya akun Gmail. Teman-teman semua. Kan?
disertai dengan drive-nya gratis ya. Tapi yang memorinya tadi terbatas. Kalau saya buka Google Drive, masih kosong kayak gini. Saya belum upload apapun di Google Drive. Yang Gmail barusan saya buat. Jadi bikin Gmail tuh berapa lama sih? 1 menit juga enggak. Yang sering gagal bikin Gmail kenapa? Yang sering gagal itu karena input kata sandi. Google Drive itu dikasihnya 15 GB. Ya, jadi Bapak Ibu boleh simpan apapun file ke Google Drive 15 GB. Lebih dari itu ya suruh bayar ya. Atau bisa beli penyimpanan. Contoh Google Drive saya ya. Google Drive yang sudah saya bayar gitu per bulannya. Punya saya itu sudah ditingkatkan 100 GB. Jadi 100 GB itu 25.000 1 bulan saya store-nya. Bisa pakai akun Dana dan lain sebagainya atau akun Google apa sih yang buat bayar tuh. Nah, bisa pakai itu 25.000 sebulan kalau 100 GB. Belum saya tingkatkan lagi karena saya baru pakai 49,31 GB. Kenapa saya simpan semua dokumen di sini? Supaya kalau saya lagi di jalan, saya masih tetap bisa akses semua dokumen saya. Foto, video, apapun itu. Jadi hidup saya lebih fleksibel. Kan gunanya teknologi adalah untuk mempermudah hidup kita. Kalau teknologi malah membuat hidup kita lebih sulit, maka bukan tujuan sebenarnya dari teknologi. Tuh, kenapa disimpan semuanya di awan, kayak buku, e-book, segala macam gitu, supaya misalnya saya ganti perangkatnya ke iPad atau ke tablet atau ke handphone, lagi di jalan, dimanapun itu, saya tetap bisa akses. WFH atau working from home-nya di masa pandemi ini lebih mudah kalau nyimpennya di Google Drive. Kalau mau input apa-apa kan, tinggal klik aja tanda tambah di pinggir ya. Ibu Bapak bisa bikin folder baru. Ya, atau bisa buat Google dokumen, Google spreadsheet kayak Excel, Google Slide kayak PowerPoint, atau upload foto, video, dan lain sebagainya. Tuh. Terus, yang paling jadi kesulitan kalau menggunakan handphone, karena beda nih tampilannya sama di laptop atau komputer. Kalau pakai handphone tuh nggak ada pilihan di sini bikin Google formulir. Sebenarnya bisa nggak bikin Google formulir dari handphone? Bisa ya. Dari handphone itu tetap bisa bikin Google formulir. Tapi caranya, mana tadi PowerPoint saya? Caranya adalah jadi bisa pakai handphone. Pertama yang harus dibuka di browser, di Google Chrome atau browser apapun ya Google Chrome itu alamat websitenya forms.google.com. Pergi ke situ, forms.google.com. Setelah diklik, maka akan begini bentuknya. Saya ulangi. Saya mengklik link tadi, misalnya yang ini, forms.google.com.
dia akan terbawa otomatis ke form yang kosong, belum didesain apapun. Menggunakan handphone ya. Ini tampilan saya adalah tampilan handphone. Praktis kan, nggak perlu berat bawa laptop. Lalu apa yang pertama dilakukan? Pertama dilakukan tentu beri judul, di atas ini judul, apapun itu. Judul 1 misalnya. Lalu ini section 1, kalau saya itu karena saya orangnya visual, dominan ke visual, maka saya senang sekali mendesain form saya dengan gambar dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya mendesain form dengan gambar? Di samping sini tuh ada kayak palet lukis gitu. Tinggal diklik aja si palet lukisnya. Nanti muncul yang kayak begini. Tinggal choose image. Boleh ambil yang bawaannya dari sini, gambarnya ya. Boleh juga upload, kalau punya sendiri misalnya upload aja, browse dari perpustakaan yang ada di foto. Yang mana yang mau diambilnya? Misalnya saya mau ambil yang tadi itu, saya pakai yang ini. Ya, tinggal gunakan. Jadi handphone udah kayak laptop sama komputer ya, hampir mirip lah. Terus teman-teman tinggal atur tuh, mau di mana yang diambil. Saya mau ambilnya yang ini, buletan ini. Tuh, bisa digeser pakai tangan ya, pakai jari. Dan nanti dia muncul gini, pakai temanya mau warna apa. Saya misalnya suka warna biru pastel gitu. Terus saya klik warna birunya. Terus udah jadi tuh ya. Kan jadi ada gambarnya, nggak monoton. Atau kalau misalkan Bapak Ibu mau bikin survei apapun di perusahaannya atau di sekolah gitu, tinggal gambarnya upload aja gambar temanya hari itu dari organisasi atau perusahaan atau sekolah di tempat Bapak Ibu bekerja. Judulnya yang di section 1 ini bisa dirubah. Misalnya ini tadi saya bilangnya data diri gitu. Ya, itu kan tadi saya bikinnya. Terus jangan lupa deskripsinya diisi. Misalnya, jawablah pertanyaan berikut. Pakai handphone tuh. Kan jadi tuh. Ini namanya section 1 atau bagian 1. Kalau form saya yang tadi saya share ke teman-teman itu punya 2 section. Bagaimana caranya kalau di handphone untuk memecah antara section 1 dengan section 2? Biasanya kalau melakukan survei, di section 1 itu data diri isinya. Baik itu nama respondennya, ya, atau alamatnya, atau alamat email, nomor telepon, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan respondennya, penjawabnya. Kalau section 2 berarti itu tujuannya pertanyaan kita. Misalnya, saya tadi kan bikin pertanyaan gini, nama gitu, nama Anda atau nama lengkap. Ini otomatis short answer. Boleh nggak jawabannya jadi pilihan ganda? Tadi kan ada pilihan gandanya. Bisa di sini aja. Bentuknya bisa drop down. Drop down tuh kayak gini. Option 1, option 2. Gantilah jawabannya. Misalnya, saya udah tahu semua namanya. Saya bisa langsung kayak gini. Namanya saya ganti misalnya Kak Sahat. Nanti teman-teman tinggal pilih gitu ya. Bisa. Atau yang nomor 2-nya adalah Kak Cia gitu. Dan seterusnya. Kalau mau kurang nih, ini kan jatuhnya 3, add option aja dan seterusnya berapapun itu ya. Kalau drop down, kalau bentuknya ada banyak nih, ada checkbox, checklist gitu, ada drop down, ada multiple choice, ada short answer.
Kalau buat pertanyaan-pertanyaan yang nggak ada kriteria jawabannya, maka bisa pakai bentuk. Kalau panjang jawabannya, pilih yang paragraf, jangan yang short answer. Itu, karena terbatas jumlah katanya kalau di short answer ya. Kalau paragraf lebih panjang, seperti menanyakan opini, pendapat, menjelaskan sesuatu, bentuknya paragraf. Kalau yang guru tuh biasanya pakai multiple choice gitu misalnya. Bisa bentuknya multiple choice. Pilihan ganda. Atau bisa juga file upload. Macam-macam ya. Kalau file upload itu biasanya dibatasi dengan nih. Mana dia file upload? Jadi misalnya saya meminta tugasnya adalah mempresentasikan sesuatu gitu, membuat PowerPoint atau makalah paper, file upload. Kalau saya klik file upload, maka ada pilihan seperti gini nih. Membiarkan gitu, memperbolehkan si respondennya upload file ke drive kita. Jadi otomatis ngisi ke drive kita ya. Baik, foto, video, dokumen bisa. Continue. Kalau pas di continue, ada batasannya nih. Bapak Ibu harus batasi. Kalau enggak nanti Google Drive kita penuh. Itu ya. Kecuali Google Drive kita itu memorinya unlimited. Jadi kalaupun saya mau minta foto setiap responden atau video harus dibatasi berapa size-nya, maksimum size. Bisa 10 MB, 1 MB paling kecil ya, 1 GB dan 10 GB. Jadi bisa ngirim video lewat Google Form. Kalau biasanya saya nugasin, kalau lagi study from home gini, saya tugaskan mahasiswa presentasi gitu. Dia rekam presentasinya, terus videonya diupload ke Google Form. Tuh. Dan macam-macam ya, ada checkbox grid seperti ini menjodohkan begitu, ada multiple. Jadi banyak pilihannya, pilihan jawabannya. Nah, kalau yang tadi, kalau Bapak Ibu atau teman-teman lewat tuh pertanyaannya yang tadi, kalau diperhatikan ada checklist bintang. Nih, seperti di sini ya. Itu ada checklist bintangnya di atasnya, nggak bisa nggak diisi. Kalau tidak diisi, maka Bapak Ibu nggak bisa ke next section. Atau nggak bisa submit, harus diisi. Bagaimana di Google Form itu supaya nggak ada yang kelewat ininya nih, required-nya diaktifkan. Gitu ya. Terus bisa juga kalau misalkan kita nambahin peringatan gitu, description atau response validation itu, kita nambahin peringatan misalnya. Saya mau tahu nomor handphone teman-teman semua. Tiba-tiba kadang-kadang suka ada yang typo mencet huruf. Nah, itu pakai response validation itu harus nomor semua. Contoh gini ya. Short answer tadi. Terus di sininya itu pilihlah. Aduh, Tuhan Yesus. Tunggu ya. Response validation. Nah, kalau mau isinya angka semua, maka number dari 0 sampai berapa, atau biasanya semua number, whole number, kliknya. Nah, di sini kasihlah, kalau salah ada yang ngisi huruf, kasih peringatannya, misalnya, input angka saja. Maka kalau ada yang mengisi huruf, kayak ini ya, saya preview. Nih. Jadinya form yang baru saya buat itu bentuknya begini. Contoh, saya itu isinya huruf. Maka dia akan memberi peringatan input angka saja, otomatis.
Kalau saya isi angka, baru dia mau. Baru dia mau ya. Baru nggak nyala dan bisa di-submit. Atau saya nggak isi, bisa submit nggak? Kan ini required ada tanda bintangnya. Terus saya submit. Nggak bisa, ada peringatan juga apa, this is a required question. Udah, kan? Gimana caranya ngirimnya ke teman-teman yang minta itu? Tinggal ada send atau gambar. Kalau di handphone itu juga ada gambar yang seperti surat terbang gitu tuh ya. Apa sih, kapal-kapalan terbang. Tinggal send aja. Terus yang di copy apa? Bisa send by email atau bisa di send by copy link. Tadi yang saya bilang itu copy link. Klik yang sebelahnya. Kan ini panjang banget linknya. Maka klik shorten URL-nya tuh biar lebih pendek linknya. Baru klik copy. Nah, jadi saya bisa langsung ngirim ke linknya ibu dan bapak. Atau teman-teman semua. Masih banyak nggak extension-nya dari form? Banyak, bisa dilimitin waktunya, atau jumlah pesertanya terbatas gitu ya, bisa. Di sini ada add-ons. Kalau dipencet add-ons, maka ada batasan-batasan yang diberikan oleh Google. Seperti waktu dan lain sebagainya harus diinstal dulu. Ya, begitu. Tapi yang sederhana ya begini. Selesai. Kalau mau next section, kalau di handphone tuh biasanya di bawah pilihannya ya, yang di samping sini, yang tanda di samping sini saya, karena beda handphone kadang beda tampilan. Di samping sini kalau di Android punya itu di bawah adanya, bukan di samping. Nah, itu jangan kaget. Kalau mau menambahkan pertanyaan, tinggal klik tambah. Maka akan muncul pertanyaan baru yang di atas. Atau salin boleh nggak? Boleh, salin aja nih. Kayak gini. Ada gambar kayak buku gini nih, nyalin kertas. Tinggal klik aja, dia nambah pertanyaan baru. Jadi ada 3 sekarang. Kalau yang punya saya tadi ada 2 section, maka klik yang sebelah sini. Ada gambar kayak balok 2, itu dia yang diklik. Maka ke next section. Maksudnya apa? Supaya peserta mengisi dulu data dirinya di section 1, baru ke pertanyaan selanjutnya. Gitu. Ya. Sampai sini bikin Google Form. Pakai handphone. Ada yang bertanya? Mudah ya? Kalau saya minta ibu dan bapak dan teman-teman semua bikin Google Form sederhana 1 pertanyaan sekarang, bisa? Caranya bagaimana? Tinggal pergilah ke yang tadi. forms.google.com. Kemana sih ngisinya nih? Ke buka, saya tutup dulu ini ya. Buka browser biasa Google atau Chrome. Tadi apa? Google. Saya juga jadinya lupa deh. Tadi adalah linknya forms.google.com. Di situ ya. forms.google.com. Enter. Ini waktunya ngopi. Terus masuk, kalau cepat gitu, masuk ke Google Form. Kalau lama nih, kayak saya nih, internetnya lagi nggak bagus ya, lama dia. Kurang S. Oh, saya lupa nih, forms-nya itu pakai S. Forms ya, forms.
.google.com. Mana dia? Ini dia. Jadi forms-nya itu pakai S ya. Nanti muncul kayak gini. Terus kalau mau ngirim link itu yang send atau gambar pesawat terbang kertas itu ya di sebelah sini tinggal copy link. Coba sekarang Ibu Bapak atau teman-teman semua bikinlah Google Form pertanyaan sama input sesuatu lalu kirim di kolom chat kalau kita masih punya waktu. Kirim di kolom chat, jangan keluar dari Zoom ya. Bikin. Nama linknya adalah tadi forms.google.com. Di judul formnya itu kasih nama ya. Misalnya di judul atas ini tolong diberi nama pembuatnya. Contohnya Ibu Saridah supaya saya tahu yang buatnya. Di sininya buatlah apa misalnya data diri seperti yang tadi, nama, kota, alamat, dan lain sebagainya. Baru linknya kirim ke kolom chat. Mana kolom chat? Zoom. Gitu ya. Sekarang saya tungguin. Kalau ada yang mau ditanya, boleh ditanya. Ulangi lagi, Mbak. Maksudnya di mana? Apanya tuh? Yang mau Ulangi diulangi lagi. apa, Bu? Tadi masuknya di Google. Yes. Oke. Terus Saya share lagi kita- ya. Masuk ke browser. Tungguin. Share screen. Masuk Ke browser Google Chrome atau mesin pencari apapun yang dimiliki ya. Nih, misalnya baru gini kan awalnya ya. Lalu kita ketik forms forms dot pakai handphone ya. google.com .google.com forms.google.com terus di enter. Nanti seperti ini. Bu, mau nanya kok Yes. tampilan di saya ini ada kliknya nggak seperti yang di Ibu punya, hanya ada tampilan tanpa judul itu beda ya? Tampilan tanpa judul ya, yang ini ya Bu ya. formulir tanpa judul, kemudian di bawahnya itu pertanyaan tanpa judul. Nah, untitled form itu kan bahasa Inggris yang punya Ibu, setelan Google-nya berarti bahasa Indonesia ya. Tinggal diklik begini aja langsung bisa dirubah tuh. Begitu. Kemudian? Nah, yang ininya juga begitu dirubah. Misalnya data diri gitu. Sama. Hanya option itu pertanyaannya. Nah, di untitled question itu pertanyaan nomor 1. Misalnya, nama lengkap Anda. Bisa. Ya. Tuh. Bentuknya gitu. Oke, ntar saya coba ya. Oke. Jangan lupa di atasnya itu nama pembuatnya ya, misalnya yang tadi Ibu Sarida atau Kak Cia gitu. Di atasnya sini. Pakai gambar ya, tadi kan saya sudah contohkan gambar. Input gambarnya di sini. Boleh pakai yang bawaannya aja dari Google Form.
Kalau pakai gambar, tinggal choose image. Pilih salah satunya gambar. Boleh gitu. Ada yang angkat tangan, Kamaria masih angkat tangan apa sudah lower? Oke, Google. Oke, Google. Kalau yang sudah selesai, linknya boleh kirim di Zoom. Langsung supaya saya bisa akses langsung.
Sudah ada yang buat. Oke, saya bisa klik Pak Valens. Itu sudah bikin ya chat. Ya, seperti ini. Tuh. Tapi ini kalau nggak ada tanda bintangnya berarti belum required. Jadi kalau saya skip, saya tidak isi, maka bisa. Gitu. Kalau pakai tanda bintang tadi atau required, maka harus isi. Tapi terima kasih Pak Valens. Ya, ini dia bentuk Google Form. Sudah ada gambarnya gitu, bagus ya. Kalimat penutup yang di sini boleh diganti, bisa diganti-ganti. Itu dia Pak Valens yang sudah masuk. Ada lagi? Bentuknya adalah gini. Google Form itu bisa digunakan untuk undangan ulang tahun, undangan pernikahan. Sekarang kan pada pakai Google Forms ya. Maka bersedia hadir di pernikahan A dan B. Pakai Google Forms. Baru Pak Valens yang sudah. Kak Cia dipanggil Kak Cia atau Kak Francis kakak? Cia aja apa? Ada Kak Cia? Bisa dua-duanya, Bunda. Oh, bisa dua-duanya. Oke. Ini punya Kak Francisca atau Kak Cia ya. Oke. Ini ini benar tapi risikonya kalau tidak di required ya, yang seperti tadi saya bilang di required itu seperti ini. Ininya diaktifkan. Oh, iya. Kalau tidak diaktifkan itunya, maka saya bisa, misalkan saya respondennya, saya bisa submit tanpa mengisi data apapun. Itu risikonya itu. Oke, Ibu, makasih. Terima kasih Kak Cia.
Gitu ya, yang sudah mengumpulkan. Dari mana Bu? Siapa lagi? Belum? Baru 3 orang. Suster sudah, Aguilina, terus Kacia sudah. Halo Mbak Ya, Ibu Saridah. saya nggak bisa masuk nih. Nggak bisa masuk kemana? Ke Dari Zoom? dari Google ini selalu perintahnya harus memasukkan kata sandi. Ke Google. Oh, Ibu berarti tinggal masukkan kata sandi Google Gmail-nya, Bu. Kalau misalkan si Chrome-nya belum terdaftar ya, belum daftar belum di-linkkan dengan akun Google Ibu maksud saya. Coba saya klik punyanya Kak Sahat. Yes, betul sekali. Bagus banget ini ya. Pemandangannya laut. Cantik betul. Nah, ini contoh Kak Sahat dua-duanya. Oh, gambarnya itu kalau misalkan pertanyaannya sesuai gambar, misal gini ya. Kalau yang di Kak Sahat tadi. Misal saya upload lah sebuah foto. Misalnya tentang apa ya? Ini saya upload ukuran foto ini. Kalau mau bikin soal tuh bisa dengan gambar seperti yang contoh Kak Sahat tadi misalnya. Nah, kan muncul nih foto seperti yang Kak Sahat. Tapi di atasnya misalnya saya berilah pertanyaannya, apa yang Anda ketahui gitu, tentang gambar berikut. Gitu kan? Jawabannya paragraf. Nah, orangnya nanti bisa tab review nih. Orangnya jadi bentuknya gini. Saya bisa jawab di sini panjang sekali, gitu menjelaskan tentang gambar yang di atas. Oke, Kak. Ya, kalau Kak Sahat mau ganti atasnya, itu di sini. Yang gambar palet ini. Ya, seperti lukisan, saya ganti misalnya gambarnya lagi. Saya klik yang seperti palet lukisan itu. Nanti muncul tema gini. Theme option. Image uploaded. Kita upload lah gambarnya. Saya mau gambarnya ganti buku. Insert. Maka yang berubah atasnya ini. Gitu ya. Tapi terima kasih Kak Sahat. Berarti Kak Sahat seharusnya yang atasnya Oke, tadi. Kak. Ya. Gitu. Oke. Kak Maria, udah ya? Wah, yang lain kemana? Cantik betul ya, ungu. Nah, ini required nih, benar. Jadi saya nggak bisa submit. Kalau saya submit, maka ada warning. Kalimat peringatan bahwa saya harus ngisi pertanyaannya dulu, baru bisa submit. Oke, saya isi misalnya, baru bisa submit. Contoh ya, Evelyn. Gitu. Saya isi, baru saya bisa submit. Betul gitu, Kak Maria. Benar ya, Kak Maria.
Kak Avelio Maria. Terima kasih. Kata sandi. Biar enak baru. Ibu memang kata sandi. Ya, jangan. Jangan ketemu kata sandi. Kak Kori sama Ibu Novia sudah? Kata sandi pindah ini sama kata sandi. Ibu Premista Kori Epon, sudah belum? Terus pada Kampos, sudah belum? Siapa ini, Bapak atau Ibu Wisnar Kampos? Ibu Novia, Ibu Teti. Sama Ibu Sarida masih bergumul dengan si Sandinya ya, karena belum link ya dengan akun Google-nya. Oke lah. Nanti yang lain boleh menyusul ya. Nah, buat teman-teman yang sekarang kan dadakan tadi ya. Iya. Boleh buat yang cantik sekali sih Google Forms-nya. Temanya boleh tentang undangan ulang tahun atau pernikahan atau rapat apapun itu ya. Berarti gambarnya harus menyesuaikan. Kalau undangan wedding invitation berarti gambarnya ya sekitar dengan wedding. Apa aja yang diperlukan tuh tentang wedding. Nah, itu yang dibuat 2 section seperti saya contohkan tadi ya. 2 section. 2 section itu yang punya saya tadi. Ibu Bapak kan harus, teman-teman tuh harus isi dulu, baru klik next, baru bisa ada pertanyaan lagi, baru bisa submit. 2 section. Terus dia harus required atau ditanda bintangin tadi. Isi ya. Terus yang nomor 4-nya itu pertanyaannya itu jawaban. Jawabannya itu didesain, berarti ini tergantung pertanyaannya kan. Jawabannya itu didesainnya, jadi satu Google Form ada isinya berupa short answer atau jawaban pendek. Terus buat juga yang checklist. Ya. Dan buat juga supaya respondennya bisa upload file. Jadi ada 3 jenis pertanyaan jawaban. 2 section minimal. Semakin mengerti. Itu ya, itu yang menjadi tugas. Next week saya tanya linknya. Linknya disediakan ya. Sediakan link dari Google Form-nya. Tuh dia. Yang tadi sudah kirim, terima kasih. Boleh diperbaharui lagi minggu depan. Nah, yang saya mau contohkan terakhir adalah ini. Tadi Google Form-nya yang saya itu buat, kan ada kalimat penutupnya ya. Kalimat penutupnya itu dibuat dari sini, dirubahnya. Ini ada lambang kayak roda apa nih ya, pengaturan ini nih. Roda ini ya, diklik aja. Diklik itu maka muncul option ini. Kalau tadi teman-teman klik ulang link yang saya kirim, maka teman-teman udah nggak bisa lagi isi 2 kali. Kenapa? Karena saya atur limit to 1 response. Jadi cuma 1 akun Gmail, cuma 1 bisa isinya cuma sekali. Ya, gitu. Tujuannya apa? Supaya respondennya nggak ngisi berulang kali.
terus di terakhirnya itu klik presentation sebelahnya. Nah, inilah kalimat yang bisa diganti. Nah, terus PDH udah lama ya. Misalnya, data Anda sudah saya terima gitu. Salam Cari. F. Nanti teman-teman ubah ya kalimat akhirnya. Gitu cara rubah kalimat akhirnya. Jadi pertama adalah klik pengaturan, terus klik yang sebelah sini, presentation. Rubah yang confirmation message. Minggu depan confirmation message-nya harus berubah menggunakan bahasa kita. Jadi itu yang harus dirubah. Kalau udah selesai ya udah save aja gitu. Di sini ada pilihan save, maka save. Dia sudah tersave. Nah, berarti ini nomor 6 ya. Sediakan linknya nomor 6. Nomor 5-nya itu confirmation. Confirmation. Message-nya itu berubah. Diubah. Jadi poin-poin ini yang harus ada di Google Form yang teman-teman desain untuk pertemuan next week ya. Pertemuan selanjutnya maksud saya. Dari poin-poin ini yang masih belum jelas yang mana? Yang masih mau ditanyakan. Oh, Pak Gabriel sudah buat. Oke, kita cek dulu punya Pak Gabriel ya. Sip, begini ya. Maksud saya gini, kalau misalkan dari kantor atau dari lembaga atau apapun itu, atau undangan pernikahan, maka gambarnya bisa didesain sendiri. Disesuaikan. Ini kelas doa, ini tanda required. Berarti saya harus mengisi baru bisa. Contohnya gini. Untuk minggu depan harus 2 section. Terima kasih Pak Gabriel gitu. Teman-teman yang lain menyusul pertemuan selanjutnya terus yang sudah tadi masih ada beberapa yang harus direvisi ya. Untuk pertemuan selanjutnya kalau nggak ada yang tidak ada yang ditanyakan dari si tugasnya. Belum ada ya? Kak Sahat aman ya? Aman, Kak. Aman, oke mantap. Terus Ibu Novia aman, Bu? Aman aja Bu, Aman jaringan kami. aja. Oke, iya betul jaringan. Iya, saya juga gitu. Tadi berkendala dengan jaringan. Ya, Ibu jadi Maria. mau di kenapa, Bu? landing jadi agak susah. Oh iya, jaringan putus-putus ya. Tapi aman. Ibu Maria gimana? Udah oke ya, udah senyum-senyum. Oke, makasih. Suster Aguilina. Bisa. Sudah bisa, Suster ya? Iya, Bu. Kak Cia juga. Oke, berarti Ibu Saridah dan Ibu Saridah di sampingnya, maaf Bu, karena di nama Zoom-nya cuma satu dengan Ibu siapa sebelahnya Bu? Bu Riana. Ibu Riana. Dan Ibu Saridah dengan Ibu Riana. Selanjutnya sudah jadi ya Google Form-nya ya. Oke. Tentang Google dan Google Form tadi ada yang ditanyakan. Google Drive. Terakhir, saya jelaskan yang ini nih. Kalau misalkan saya buat Google Form, maka akan muncul di Google Drive saya secara otomatis tersimpan gitu. Contohnya adalah saya sering misalnya bikin presensi mahasiswa ya, saya menggunakan Google Form
karena kan study from home. Tuh, saya klik ini bentuknya adalah saya kebetulan mengajar financial management. Itu bentuknya. Jadi bisa ada pilihan itu ya. Jadi udah kesimpan, dia nggak akan hilang walaupun ibu atau teman-teman semua tutup gitu. Browsernya dia tersave otomatis kalau misalkan sudah terhubung dengan Google Drive-nya. Atau dikirim via email yang tadi bisa. Caranya sudah saya tunjukkan ya. Begitu hari ini sih saya sudah selesai. Agus apakah masih di sini atau sudah nggak ada atau bisa diakhiri? Ada pertanyaan lagi nggak? Ada ya, oke, berarti sudah paham. Sudah selesai Pak materi dari saya tentang form. Ya, oke Bu Efren, makasih. Sama-sama Pak. Silakan kalau masih ada pertanyaan dari peserta. Kalau masih ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya butuh waktu sebentar ya, beberapa menit untuk menjelaskan. Sebentar. Bu Efren nanti ada lagi hari Jumat ya? Oh iya betul, hari Jumat Hari berarti. Jumat ya? Iya, iya Pak. Oke.